Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit usus buntu ya ini bisa mengenai siapa saja. Tapi ini bisa dikenali ya. Kalau kalian bisa mengenali gejala usus buntu, ya semakin dini mengenali ya itu akan membantu pengobatan. Ya karena kalau sudah komplikasi ini pengobatannya agak repot ya dibandingkan nanti di awal-awal terkena usus buntu. Jadi orang awam pun ya walaupun bukan dokter, insya Allah itu bisa mengenali gejala sakit buntu ini. Tanda-tanda usus buntu yang umum yaitu memang dia akan sakit perut ataupun nyeri perut ya di sekitar pusar awalnya. Awalnya itu di sekitar pusar. Ya kemudian nanti lama-lama dia baru pindah posisi ke mana? Ke perut kanan bawah. Sakit perut akibat usus buntu ini memang bisa ditahan, tapi jangan dibiarkan ya, jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti usus buntu itu kalau pecah, nah ini repot. Karena ini bisa mengancam nyawa ya, jadi bisa mengancam keselamatan seseorang. Penyakit usus buntu ya ini kalau medisnya disebut dengan appendicitis, ya artinya peradangan pada appendix. Nah, jadi dia ya seperti umbai cacing ini digambar ya. Nah, ini dia di usus besar, ya dekat usus kecil. Nah, jadi dia meradang, membengkak, lama-lama nanti bisa pecah. Inilah yang komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Karena posisinya memang di ujung, ya makanya nyeri yang khas itu adalah nyeri pada perut kanan bawah. Ada beberapa tanda usus buntu yang bisa kalian kenali, ya dan juga perlu dicatat dan diingat. Yang pertama, nyeri perut kanan bawah. Rasa sakit yang muncul pertama kali itu tadi ya, seperti penjelasan saya sebelumnya, itu di sekitar pusar, kemudian dia berpindah ataupun menjalar ya ke bagian perut kanan bawah sesuai dengan anatomi ataupun posisi usus buntu. Ya, jadi dia baru ya terasa sakit. Sakitnya bisa hilang timbul, ya bisa menetap. Kemudian kalau seandainya kalian ada tekanan pada perut kanan bawah, misalkan posisi berjalan, ya itu rasanya pasti sakit sekali sampai bungkuk-bungkuk. Yang kemudian misalkan kalian jongkok, wah ini luar biasa sekali ya sakitnya. Ataupun waktu kaki ditekuk, kaki kanan ditekuk, itu sakit juga. Ataupun misalkan kalian tekan perut kanan bawah, ya itu juga sakit ditekan ya, sakit dilepas pun sakit. Misalkan tanpa gerakan ya kalian nggak sengaja bersin ataupun batuk ya, itu perut kanan bawah juga ikut sakit. Yang kedua, mual dan muntah. Radang usus buntu ya ataupun penyakit usus buntu ini dia nanti akan mengalami penderita tadi mual-mual, dia bahkan bisa sampai muntah karena akibat peradangan pada usus buntunya. Nah kemudian ya perut juga bisa terasa kembung ya ataupun terisi angin. Ketiga, kehilangan nafsu makan. Karena keluhan mual-mual ya bahkan muntah-muntah, ya ini orang akan kehilangan nafsu makan. Ya makan nggak nafsu lah pokoknya. Kemudian ya akibat sakit perut tadi ya ataupun rasa tidak nyaman di perut, ini juga akan memicu teman-teman nggak mau makan, ya takut untuk makan. Nah bahkan ada penelitian yang mengatakan ya kalau seandainya orang yang sakit usus buntu yaitu hormon grelinnya itu menurun ataupun rendah ya. Jadi ini hormon yang untuk meningkatkan nafsu makan. Keempat, diare ataupun sembelit. Masalah pencernaan ini bisa timbul saat kalian terkena usus buntu. Ya misalkan diare kan artinya BAB-nya cair ya, BAB cair. Ya misalkan lebih dari 3 kali, 4 kali ya ataupun seterusnya. Nah ini kondisi ini juga bisa terjadi sembelit. Sembelit artinya apa? Susah buang air besar ataupun nggak buang air besar ya. Nah ini bisa terjadi diare ataupun sembelit. Nah jadi kalau kalian mengalami diare atau sembelit ya ditambah dengan keluhan-keluhan tadi, ya ini harus waspada. Kelima, demam. Demam ya ataupun ya suhu tubuh panas, ya ini suhu tubuh di atas 37,2. Nah, jadi demam ini terjadi itu respon alami tubuh ya untuk melawan infeksi ataupun sumber infeksi yang mengakibatkan radang usus buntu tadi. Jika tidak ditangani dengan baik, ya kalau usus buntu tadi komplikasi pecah, ya ini demamnya bisa makin tinggi lagi. Nah, jadi teman-teman ya usus buntu ini ya bisa kita simpulkan ya kalau seandainya mengalami demam, nyeri perut yang awalnya di pusar kemudian pindah ke kanan bawah, ya perut dipencet kanan sakit, dilepas pun sakit, kaki ditekuk sakit, jongkok sakit ya. Nah kemudian usus buntu ini juga kalau kalian pencet ya bagian kiri, kemudian dilepas ya kanan juga ikut sakit.
ya. Jadi yang dipencet kiri pun kanan ikut sakit, bisa mual-mual, bisa muntah-muntah ya. Jadi mengenali usus buntu secara dini itu lebih baik. Kalau sudah pecah gimana dok? Nah ini bahaya, komplikasi ya. Jadi usus buntu yang pecah ya artinya kan infeksinya pecah. Nah ini bisa menyebar ke seluruh perut ya, jadi peritonitis ya, jadi peradangan perut. Nah ini nanti ya penanganannya nggak seperti usus buntu biasa, ini lebih repot lagi ya untuk mengatasi peritonitis. Nah jadi kalau seandainya kalian ya mengalami gejala usus buntu tadi, ya nyeri perut kanan bawah ya, dan juga gejala-gejala lain tadi, ya langsung konsultasikan ke dokter supaya usus buntunya tidak pecah. Kalau sudah pecah ini repot. Ya bisa nggak pecah, tapi jarang kasusnya. Kebanyakan usus buntu itu pecah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.